Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Tider. Makasih ya, selama ini kalian udah subscribe channel aku. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah bergabung di YouTube aku ya, YouTube Tarot aku. Dan setiap hari aku upload satu video ya, di YouTube aku. Oke, seperti biasa ya, back to the topic, aku mau reading hari ini. Readingnya itu pick a card tentang mengapa dia meninggalkan aku. Apa sebenarnya yang terjadi di belakang aku yang tidak aku ketahui. Ya, jadi ibaratnya itu dia tiba-tiba ninggalin kamu, gak ada angin, gak ada hujan, dan tanpa ada omongan apa-apa. Dan kamu gak tahu kenapa dan apa alasannya dia ninggalin kamu di sini. Ya. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya, yang artinya tidak semua orang akan resonate dengan energi pembacaan yang kubaca. Dan energinya bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa ya, karena tiap orang memiliki permasalahan berbeda-beda, tidak sama. Jadi tidak semua orang akan resonate. Dan apabila kalian ingin resonate 100%, kalian bisa private reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box ya. Oke, ini ada 3 file ya. File pertama, file nomor 11 ya, 11. Dan file kedua, number 8, 8. Dan yang terakhir, number 7, nomor 7 ya. Oke, aku beri waktu selama 10 detik untuk kalian pilih kartunya. Oke, udah 10 detik ya. Sorry tadi agak buram ya videonya. Nah, file pertama nomor 11. Kita lihat dari jamnya ya. Sorry ya kalau suara aku kecil, karena aku suaranya emang kayak begini, nggak bisa lantang kayak tarot reader yang lain ya. Aku udah pakai mic loh kakak-kakak, jadi kalau kurang besar kalian volumenya diperbesarin ya, karena ini memang suara aku kayak gini, nggak bisa diubah, susah ya. Oke, dari jamnya ada dari zodiak Sagittarius, ada dari Pisces, ada dari Pisces lagi, Libra, dan dari Gemini. Inisial namanya ada dari D, J, ada dari L, W, dan dari K ya. Itu dari segi jamnya. Kalau nggak ada jam kamu atau dia di sini tidak apa-apa ya. Jam itu tidak selalu menjadikan pedoman dan sebagainya ya. Itu kan cuma kelihatan yang paling besar itu yang mana energinya. Oke, file number 11. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di belakang dan apa alasannya dia meninggalkan aku. Tiba-tiba seperti ini. Kalau aku lihat nih, ada orang lain di sisi dia ya, kemungkinan ini dia waktu itu berpacaran dengan kamu, tapi dia juga berpacaran dengan orang lain. Jadi posisinya ini kamu tuh gak tahu kalau dia itu sebenarnya sudah punya pacar atau dia sudah memiliki pasangan kekasih ya. Yang kamu tahu dia ini jomblo. Dan memang aku lihat dia berusaha untuk menyembunyikannya ya. Kalau aku lihat sih memang niatan dia kepada kamu ini ya memang bukan berdasarkan yang benar-benar cinta ya. Aku rasa mungkin dia dulu sama pasangannya mungkin ada konflik dan sebagainya, seperti itu. Makanya kenapa dia dulu ngedeketin kamu dan menjadikan kamu sebagai pacarnya. Padahal sebenarnya dia sendiri ini udah punya pacar. Itu alasan utamanya kenapa dia ninggalin kamu ya. Dan soal perasaannya itu ya, dia itu sangat
mencintai pacarnya. Ya, dia sangat mencintai pacarnya, kekasihnya. Nah, pas banget dulu dia ngelihat kamu. Ya, mungkin lagi di jalan atau di suatu tempat, atau mungkin dari temen dia gitu ya, temen dia kenal sama kamu dan dia ini ngeliat. Nah, dari situ mulanya dia tertarik sama kamu, suka. Tapi sukanya itu ya hanya sebatas suka ya, kamu bisa bedakan ya, ya namanya sayang yang tulus dan sebatas cuma suka kayak yang ya kalau bisa dibilang orang yang tidak baik. Nah itu dia. Nah dari situ dia ngeliat kamu, muncul rasa suka tersebut ya, tapi bukan benar-benar sayang. Nah dari situ dia berusaha ngedeketin kamu, ibarat PDKT dan sebagainya. Ya, dia PDKT-in kamu, dia ngegodain kamu. Akhirnya kamu ya kepincut ya, lama-lama kamu juga kayak yang suka ya. Muncullah perasaan tersebut ya, sampai gelasnya tumpah airnya. Oke. Akhirnya kamu tergoda, akhirnya kamu juga menyukainya. Nah, dari situ awalnya dia cuma ngegodain kamu. Ya, tapi lama-kelamaan kenapa malah jadi pacaran? Lama-lama kenapa jadi deket? Nah, dia mikir, dia ini udah punya pacar, ya, dan dia cukup sayang dengan pacarnya. Dia nggak sadar gitu loh, dia nggak sadar bahwa hubungan kedekatan kamu dengan dia ini bisa sampai sejauh ini. Nah, makanya dia perlahan-lahan kayak yang ninggalin kamu ya, tapi dengan cara dia nggak mau kasih kepastian atau jujur kepada kamu ya, karena dia takut kamunya marah. Ya, di sini dia memberikan penjelasan seperti itu. Kenapa dia meninggalkan kamu tiba-tiba tanpa alasan yang jelas ya? Karena itu, karena dia sudah memiliki pacar. Makanya kenapa dia ninggalin kamu? Dan kedekatan dia sama kamu itu tuh di luar rencana dia, karena rencana dia itu memang cuma sebatas buat ngegodain aja ya, cuma bikin GR kamu, tapi dia nggak sadar lama-lama kamu dengan dia jadi deket dan sampai ada juga yang pacaran ya. Tapi murni ya, dia nggak ada niatan untuk keseriusan terhadap kamu. Oh, jahat banget. Oh my goodness. Ya, kalau kamu udah tahu kayak gini ya move on. Buat apa ngarepin orang kayak gitu? Gila kayak gitu loh. Jahat. Ya enggak sih? Jahat loh orang kayak gini. Lupain orang kayak gitu ya. Mati satu tumbuh seribu guys. Tenang aja. Ya, jangan berkutat dengan orang seperti itu. Sayangi hati kamu. Sayang kamu memberikan hati kamu kepada orang seperti itu. Orang yang enggak baik. Buat apa? Ya, itu aja untuk file pertama. Semoga resonate. Kalau nggak resonate, coba cek file yang lain ya. Oke, kita lihat file kedua, number 8. Oke, kita lihat dari segi camnya ya. Oke, camnya ada dari zodiak Libra, Aries, ada dari Aquarius, ada dari Scorpio, ada dari Aquarius lagi. Berarti energi Aquarius di sini cukup besar ya. Inisial nama ada dari G, dari X, dari N, dari B, dari E ya. Oke, itu dari segi jamnya. Sorry nih ya, kalau suara saya makin lama makin kecil ya. Karena memang suara saya kecil, dan kedua juga saya lagi kurang fit, lagi kurang sehat ya. Maaf ya. Tuh, badan saya lagi panas dingin soalnya. Tapi kalau saya nggak buat video, gimana sih upload video di YouTube ya, demi kalian. Oke. File kedua, kenapa dia meninggalkan kamu tanpa alasan yang jelas? Apa yang sebenarnya terjadi di belakang? Untuk file kedua di sini ya, number 8. Sebenarnya kalau saya lihat ini ya,
soal perasaan, sebenarnya sih dia berharap sih kamu mau nunggu dia, ya, kamu mau terima gitu dengan keadaan dia sekarang. Jujur ya, kalau saya mau ngomong ini, kalau untuk file kedua ini dia sedang ada masalah besar, ya. Ini lebih ke arah kayak karirnya lagi diambang, kalau kata orang itu diambang kematian ya. Jadi kayak karirnya itu kayak yang lagi goyah banget, tapi kayak ambruk, usahanya juga lagi habis-habisan, ya. Jadi dia tuh nggak ada niatan pikiran buat kayak yang komunikasi dengan kamu, bertemu dengan kamu. Dia nggak bisa, karena dia memang mengutamakan karirnya. Bukan berarti dia nggak sayang sama kamu, karena dia pikirannya itu nggak bisa dua arah. Kamu paham maksud aku nggak? Jadi maksud aku tuh ketika dia lagi dalam masalah kayak gini, dia tuh jadi kayak yang harus pilih salah satu, karirnya atau kamu. Dan sekarang dia memberikan keputusan, dia melihatnya Ace of Cup. Dia lebih memilih, oh ya, Pack of Pentacles, dia lebih memilih karirnya. Dia mengutamakan karirnya dulu, supaya karirnya ini nggak goyah lagi, supaya karirnya ini nggak, gimana ya, supaya karirnya itu nggak anjlok lagi, ngedown lagi ya. Makanya kenapa dia kayak yang tiba-tiba gak kasih alasan jelas ya kepada kamu, karena dia memang udah gak bisa berkomunikasi atau mungkin kayak romantis kayak dulu lagi seperti tersebut ya. Dia sudah tidak bisa, karena dia murni, dia memikirkan tujuan utamanya ini ya. Dan dia jadi lebih, gimana ya, kalau menurut aku sih dia lagi kegoncang sekali hidupnya ya. Oh, cukup besar masalah hidupnya nih. Stres, kalau aku bisa bilang sih secara bahasanya yang kasar ya. Ibarat itu usahanya itu lagi bangkrut. Ya, kayak diambang kematian. Hutang banyak. Itu guys, hutangnya itu kalau kata dia bisa dibilang itu utangnya itu seleher. Kamu tahu kan perumpamaan tersebut, hutang seleher tapi pendapatan tidak ada. Nah itu dia, kenapa dia ini terjerat, kenapa dia berperilaku seperti itu kepada kamu. Dia nggak mau nyakitin kamu ya. Dia nggak mau kamu tahu kalau hidup dia ini lagi di ambang batas seperti ini, ibarat lagi di jalan kematian ya, perumpamaannya. Dia nggak mau kamu tahu seperti itu. Ibarat itu dia lagi kayak yang, bisa aku bilang maaf nih ya, ekonominya itu lagi lemah sekali, down sekali ya, lagi lemah. Makanya untuk memikirkan cinta dia nggak mau. Bukan berarti dia nggak sayang sama kamu, tapi ketika dia sudah sukses lagi, sudah bisa menitik karir dia lagi, usahanya, dia akan nemuin kamu dan memberikan kepastian dan kejelasan kenapa dulu dia meninggalkan kamu. Iya kak, tapi kenapa dia nggak ngomong aja sama aku kalau dia lagi ada masalah? Guys, biasa orang itu nggak selalu kita ngomong ya, apalagi soal uang. Kalau keadaan lagi kayak gini, nggak semua pasangan biasanya jujur kalau keuangannya lagi seperti ini. Karena apa? Terutama lelaki ya, biasanya malu, takut kamu yang ninggalin, takut kamu yang ilfeel ya. Dan dia juga gak mau juga ngebebanin kamu ya. Makanya dari itu dia lebih memilih untuk kayak yang udahlah, dia jadi kayak yang melepaskan kamu. Malah dia berharap kamu bisa menemukan orang yang lebih baik dari dia, karena dia sadar ya namanya hidup itu kan butuh uang. Apalagi dengan keadaan dia sekarang, hutangnya lagi seleher ya, hutangnya seleher. Dan dia juga nggak mau ngebebanin kamu soal utang dia. Misal kalau kalian berdua menikah, otomatis kamu juga akan bantuin kan hutang-hutang dia. Dan dia itu nggak mau, dia lebih berharap kalau kamu bisa menemukan pasangan yang secara finansial, secara keuangan itu oke, ya.
Tulus loh kalau saya lihat sih, dia itu tulus. Cuman dia berharap kalau kamu bisa menemukan kebahagiaan yang tersendiri ya. Dia malah kayak yang rela gitu kamu itu bisa bersama orang lain daripada bersama aku yang hidup aku lagi berantakan kayak gini. Makanya dia itu gak mau bebanin kamu. Bikin melt loh, tersentuh aku juga. Oh my god. Oke, itu aja ya file kedua, semoga resonate ya. Oke, file terakhir ya, number 7. Sorry ya, suara aku makin lama makin kecil nih. Duh, lagi nggak fit, aku lagi panas dingin nih, nggak enak badan. Oke, file terakhir nomor 7 ya. File nomor 7 terakhir. Alasan dia meninggalkan kamu. Apa yang sebenarnya terjadi di belakang? Kalau tujuan utamanya ya, kalau saya lihat sih, dari soal perasaan. Dia tuh nggak ada niatan untuk serius sama kamu. Karena dia memang tujuan utama dia itu cuma pengen manfaatin kamu aja. Ya, di sini ada Four of Pentacles. Dia tidak memberikan hatinya kepada kamu, tapi dia ingin bersama kamu. Tapi nggak ada perasaan suka atau perasaan sayang pun tidak ada. Dia ingin bersama kamu, tapi ingin memanfaatkan kamu dari segi perhatian, kasih sayang. Nah, atau kamunya nih banyak duit, kamu kaya raya, dan dia cuma mau memanfaatkan kamu. Dan dia juga ingin, misalnya tuh kayak orang-orang ngeliat dia itu, oh hebat ya, bisa dapat pacar yang banyak duit, kaya raya. Nah, dia tuh pengen yang semacam itu. Nah, itu kan secara nggak langsung dia cuma manfaatin kamu aja. Itu bukan benar-benar cinta atau sayang. Rasa suka pun tidak ada, ya. Karena di sini dia tidak memberikan hatinya kepada kamu, ya. Cuma sebatas untuk manfaatin. Nah, ketika dia sudah bersama kamu lama dan dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, dia bawa duit itu, atau mungkin dia udah puas bersama kamu, ya. Nah, dia ninggalin kamu. Dia ninggalin kamu gitu aja setelah dia udah mendapatkan kamu. Ya karena apa? Ya karena ya itu tujuan utamanya itu udah berhasil. Dan saya lihat, ya kalau bisa aku bilang sih tujuan utamanya sih cuma uang ya. Uang. Ya kamu terbesit, kamu ekonomi kamu di atas atau di bawah. Ya setidaknya dia bisa memanfaatkan kamu deh. Ya ceban-ceban 20.000 gitu ya, setidaknya dia bisa minta uang ke kamu ya. Misalnya dia kayak minta dikasihani sama kamu, bayarin listrik atau bayarin wifi, bayarin pulsa dan sebagainya, semacam hal itu. Nah akhirnya di sini dia ngerasa menang ya, karena dia udah mendapatkan apa yang dia mau. Dan ketika dia udah bosen, nah udah dia ninggalin lagi dan dia mencari target dia yang lain. Ya, dia mencari target dia yang lain. Dan mungkin target dia yang sekarang kelihatannya wanita atau pria tersebut sudah setengah baya ya. Maksudnya itu mungkin lebih tua dari mantan pacar kamu di sini atau mantan gebetan kamu. Dia udah mendapatkan lagi yang lain. Ketika dia udah puas manfaatin kamu, dia cari yang lain dan dia sudah dapet kelihatannya. Oh, cepet banget ya. Dan di sini aku berharap kamu jangan terkecoh ya dengan perasaan dia, karena dia nggak ada keseriusan terhadap kamu. Dan apalagi kamu hati-hati, jangan cari cowok kayak gitu lagi atau perempuan seperti itu ya. Bagi kamu ini, kamu ini wanita, kamu harus jaga kehormatan kamu. Kamu paham gak maksud aku? Kehormatan bagi wanita. Ingat ya, jangan karena sayang kamu memberikannya. Ingat loh, jangan kayak gitu. Aku sering banget dapat klien seperti ini. Aku gak tega ngedengarnya. Jangan ya. Dia cuma mau mendapatkan kenikmatan. Dia cuma mau mendapatkan apa yang dia inginkan. Hanya sebatas manfaatin kamu. Jadi perlu digarisbawahi. Kamu harus ingat Tuhan. Kamu harus ingat
Kamu nggak boleh berkutat dengan orang seperti itu. Nggak baik untuk kamu. Saya pun nggak setuju loh sama orang kayak gitu. Itu lebih dari jahat. Ya. Dan saatnya kamu move on. Ya. Dan cari yang lain. Sebenarnya ya di luar sana, ada yang suka sama kamu. Dan menaruh perhatian kepada kamu. Tapi kamunya ini nggak bisa lihat. Ibarat mata kamu ini tertutup. Kamu nggak bisa melihat bahwa dia ini adalah pria atau wanita yang baik untuk kamu. Di sini kamu nggak bisa ngelihat. Ya, ibarat kamu ini kayak yang menutupi sikap atau menutupi pria yang menyukai kamu. Jadi ibaratnya nih, sebagai contohnya ada cowok yang suka sama kamu, tapi kamu kayak yang menepis. Palingan juga cowok nggak baik. Nah, padahal sebenarnya dia ini cukup baik menurut aku ya, untuk kamu. Cuma gimana kamunya aja. Jangan sampai kamu menepis hal tersebut. Coba jalani dulu. Ya, jalani aja. Gak selalu kamu jalanin dia itu soal langsung pacaran dan sebagainya kok. Gak apa-apa, jalani aja dulu. Kali aja dia ini baik sama kamu. Ya enggak. Kali aja dia cocok buat kamu. Ya enggak. Oke. Aku lupa ya file ketiga untuk jam zodiaknya, inisial namanya, sorry ya. Aduh. Pikiran aku lagi buyar guys, aku lagi kurang sehat ya. Jadi maafin aku ya. Jadi aku lagi pikirannya ini, aduh, sorry banget nih. Jadi terakhir nih jamnya ya. Jadi pantesan kataku nih apa ya yang kurang ya dari tadi. Oh iya, aku baru ingat jamnya, aku lupa ambil untuk file terakhir ya. Sorry ya. Oke. File terakhir ini untuk jamnya ini ada dari Gemini, Taurus, Libra, Sagittarius, dan Gemini. Berarti energi Gemini di sini cukup besar ya. Inisial namanya ada dari K, Y, Z, X, dan M. Itu dari segi jamnya ya. Oke, itu aja untuk file ketiga. Semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah. Dan jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel aku ya. Bye.